Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai The Kepo, Kepoin Kampus balik lagi nih dengan informasi-informasi baru tentunya seputar kampus kita IAIN Samarinda. Kalau di episode minggu lalu kita ngebahas ngepoin seputar PBAK, di episode minggu ini kita bakal ngepoin akademik kampus nih. Karena jujur ya, masih banyak banget mahasiswa yang nggak tahu tentang akademik kampus. Apalagi buat para mahasiswa baru nih, pasti masih awam, nggak pernah denger, bingung gitu kan. Dan mungkin juga ada beberapa sih yang udah tahu, tapi alangkah lebih baik lagi kalau Kepoin Kampus memberikan informasi yang terpercaya seputar akademik kampus dari sumber yang terpercaya juga tentunya. Oke deh, tanpa berlama-lama kita langsung ngobrol-ngobrol nih ya seputar akademik kampus dengan salah satu dosen cantik yang ada di FUAD nih, yaitu Ibu Ayu. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Bu? Sehari-hari seperti biasa di kampus, bantu-bantu di akademik, ngajar juga, sama di rumah mengurus rumah tangga. Jadi gini nih Bu, saya mau nanya-nanya seputar keakademikan kampus. Kan ini banyak mahasiswa baru yang baru gabung di IAIN Samarinda. Bahkan juga ada mahasiswa lama yang masih nggak tahu soal akademik kampus. Mungkin Ibu bisa minta tolong buat jelaskan ke The Kepo nih ya, yang nonton Kepoin Kampus. Akademik itu apa sih dan fungsinya itu buat apa? Oke, akademik itu kegiatan yang secara keseluruhan tuh kegiatan yang mendukung untuk pembelajaran. Di antaranya itu seperti kayak mengurus KRS, PKL, terus ada hal-hal lain, pokoknya semua hal yang bisa kita untuk memperlancar perkuliahannya itu disebut dengan kegiatan akademik. Untuk di IAIN sendiri itu kita sudah ada yang namanya portal mahasiswa. Jadi segala hal yang berkaitan dengan akademik itu bisa diakses melalui online, melalui portal mahasiswa. Jadi mengikuti perkembangan teknologi ya Bu, semuanya kan sekarang serba online gitu. Iya. Dan juga kalau online tuh lebih mudah ya Bu, karena kan banyak mahasiswa yang nggak di Samarinda aja tinggalnya, jadi mempermudah gitu. Zaman sekarang kan kita harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang sudah masuk dalam industri 4.0 itu tadi kan ya, 4.0. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Benar. Nah, itu tadi kan masalah akademik ya Bu. Nah, saya pernah dengar di setiap fakultas itu kan ada dekan. Nah, dekan itu apa sih Bu? Dekan itu pimpinan dari fakultas. Jadi setiap fakultas itu ada dekannya. Fungsi dan tugas dari dekan sendiri itu apa ya Bu? Fungsi dan tugas dekan, dia harus bisa memimpin dan mengkoordinasi hal-hal yang ada di dalam fakultas tersebut. Selanjutnya banyak tugas dekan yang lainnya, apa aja ya? Pimpinan fakultas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dalam suatu fakultas. Selanjutnya dekan itu juga akan bertanggung jawab kepada rektor untuk melaporkan apa-apa saja. Makanya kalau di IAIN tuh setiap hari Senin tuh ada rapat pimpinan. Nah, mereka akan melaporkan apa-apa saja yang terjadi selama 1 minggu itu secara rutin kepada rektor. Gitu. Jadi di setiap fakultas memang ada ininya ya, dekannya buat kalau misal ada keperluan apa di fakultas, nanti kita ngelapornya ke dekan gitu Bu. Dia mungkin nggak langsung ke dekannya kan, ada struktur organisasi ya, misalnya ke Kaprodi dulu, baru nanti Kaprodi nyampaikan ke jurusan, ada ininya ya, ada strukturnya. Nah, tadi kan Ibu nyebut Kaprodi sama Kajur nih, kepala jurusan. Nah, kepala jurusan dan Kaprodi itu apa sih Bu? Kalau dalam struktur organisasi itu yang paling atas kalau di fakultas kan dekan. Nanti dekan itu dibantu oleh 3 wakil dekan. Ada wakil dekan 1 itu bagian akademik, wakil dekan 2 bagian keuangan, terus ada wakil dekan 3 itu bagian kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, di bawahnya lagi nanti kan dibagi jadi beberapa jurusan. Di Fakultas Usuluddin Arab dan Dakwah itu ada 3 jurusan. Jurusan pemberdayaan masyarakat, jurusan
penyiaran Islam, sama jurusan Quran Hadis. Nah, di bawah itu lagi nanti kan ketua jurusan dibantu dengan sekretaris jurusan. Di bawah itu baru nanti ada lagi pembagiannya prodi-prodi. Jadi kajur dulu, baru di bawahnya kaprodi gitu, Bu? Iya. Terus fungsi dari kajur dan kaprodi ini apa sih, Bu? Kalau jurusan merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik. Nah, kayak di FUAD itu kan ada jurusan, ada dibagi 3 jurusan. Kayak KPI itu di bawah jurusan penyiaran Islam sama MD itu satu jurusan. Terus ada pemberdayaan masyarakat itu kan BKI, terus Quran Hadis IAT. Sepertinya tahun depan akan dibuka lagi selain IAT. Kalau IAT kan dia prodi ilmu Al-Quran, ilmu dan tafsir, ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, kemungkinan nanti akan dibuka lagi satu prodi nanti itu hadis. Jadi lengkap ya, Bu, nanti di FUAD. Insya Allah. Nah, ketika di sekolah nih ya, Bu, itu kan ada wali kelas nih yang bakal nasihatin kita kalau misal kita melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran gitu. Nah, kalau di dunia perkuliahan nih, Bu, ada kayak gitu juga nggak, Bu? Kalau di perkuliahan itu, kalau wali kelas itu nggak ada, tapi kita sudah bagi mahasiswa itu punya dosen pembimbingnya masing-masing. Dosen pembimbing atau dosen penasehat. Fungsinya sama ya, Bu? Sama kayak wali kelas gitu? Iya, fungsinya itu dia harus, tapi kalau misalnya di sekolah itu kan, apa namanya tadi tuh, wali kelas itu kan selama setahun aja. Kalau misalnya dosen ini dari awal kita masuk sampai kita selesai kuliah tugasnya. Dia harus membimbing, menasihati kita bagaimana supaya kuliah itu bisa berjalan dengan baik, supaya mahasiswa itu bisa memotivasi lah, supaya mahasiswa itu bisa terus kuliah dengan semangat. Terus kapan sih, Bu, mahasiswa itu harus menghubungi dosen penasihat? Pertama kali ketika kita mau KRS-an itu kan sudah ditentukan nama-nama dosen penasihatnya. Dan di situ sudah tercantum nama, dan kalau kalian lihat di portal itu ada nama dan nomor telepon dosen. Tentu saja kita harus coba berkenalan dulu, menyapa, walaupun di tengah pandemi seperti ini kan ya, nggak bisa langsung, mestinya memang harus bertatap muka, karena beda lah konsultasi lewat online ataupun langsung tatap muka, memang beda kan ya rasanya. Iya, benar-benar. Ya, cuma tetap kita harus laporkan, kenalan walaupun cuma lewat WA, supaya dosennya tahu tentang kita gitu ya, tahu lah, kenalan dulu. Iya, benar-benar. Terus kalau ke dosen penasihat nih boleh cerita tentang apa aja nggak sih, Bu? Sebenarnya hanya terkait masalah, kalau secara profesional kita melayani kan sesuai dengan tugas kita, yaitu membimbing perkuliahan. Tapi mungkin mungkin ada yang lebih akrab supaya lebih chemistry-nya lebih kena atau apa, mungkin dia bercerita tentang masalah pribadi yang bersangkutan. Kuliah ini pasti masalah pribadi itu kan bisa bersangkutan dengan kuliah juga ya. Iya, benar. Itu jadi masalah tersendiri gitu, Bu. Iya, kan banyak yang misalnya yang putus kuliah ataupun nggak bisa apa gitu kan kuliahnya karena masalah pribadi, itu kan banyak banget. Iya, benar. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, mahasiswa curhat ke dosen masalah pribadi itu boleh kalau menurut saya. Malah saya sangat menyarankan, karena mahasiswa itu memang perlu dibimbing, bukan cuma secara akademik tapi juga secara pribadi. Kan bahaya kalau misalnya mahasiswa tuh dia nggak punya tempat curhat atau apa, dia malah curhat ke tempat yang salah. Jadi lebih baik dia curhat ke dosen pembimbingnya supaya bisa dibimbing dengan baik. Benar. Oke, Bu, kalau gitu terima kasih. Makasih ya. Iya, Ibu, sama-sama. Nah, udah banyak banget ya informasi yang kita dapat dari Bu Ayu seputar akademik kampus. Nah, semoga The Kepo yang nonton episode ini nggak bingung lagi masalah akademik, apalagi buat para maba ya. Dan pokoknya jangan malu deh ya buat nanya-nanya kalau misal kamu bingung atau nggak tahu tentang dunia perkuliahan. Oh iya, kalian juga bisa request loh The Kepo next episode kita kepoin apa dan mau ngundang siapa. Insya Allah kita bakalan bikinin kontennya. Dan jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe tentunya. See you next episode. Bye-bye.